Ya, belum dimulai. Mau dimulai tapi apa? Ya nggak apa-apa sih, asal ada temennya ya bakal lanjut kok. Oke, gimana? Ini dengan Mas siapa ya, Mas? Atau apa ya? RFID dan sebagainya. Jadi panggilannya Pak atau Mas Abu atau iya. Ya udah Mas. Hmm? Ya nggak apa-apa sih. Ya sebenarnya udah 20 menit. Bukan anu sih. Kalau nggak ada orang ini mau saya tutup soalnya. Kalau udah ada ya udah nggak apa-apa sih sendiri. Saya put aja ya Pak. Mas Abu Jami atau oke, Mas panggilannya Mas siapa? Atau Pak apa? Oh saya, Mas Abu ya udah. Oke, saya Randy. Saya masih mahasiswa, mahasiswa lulusan ini, baru lulus sebenarnya tahun ini, UGM di Jogja ya. Enggak, hmm? Cuman bantu dosen, jadi asisten dosen aja, masih belum apa, masih belum kerja secara pasti. Maksudnya mau ke depannya mau kemana? Ini cuman buat isi waktu aja sih sambil sharing-sharing aja. Untung Mas untung Mas Abu datang. Kalau nggak datang ini mau saya tutup kali ya, jam 19.30. Ya udah nggak apa-apa. Berdua aja nggak apa-apa nih Pak. Ya, saya rutin sih. Hmm, ya nggak apa-apa sih. Jadi tahu kan bahasannya hari ini itu bahas apa? Jadi kita hari ini tuh akan belajar tentang eh, apa? RFID dan cara menyimpan data. Database yang saya gunakan itu adalah Elite. Jadi ya Elite. Sebelumnya ada link. Jadi linknya itu saya taruh di chat aja. Ini adalah pembahasan hari ini. Nah, di pertemuan kedua. Jadi untuk yang pertama itu eh, ya, iya kedua. Jadi untuk hari ini membahas tentang database ini adalah metodenya dan beberapa tutorial atau caranya. Saya lupa masukin satu nanti. Nah, jadi sebelum itu ada ini Pastilah Windows DOI. Jadi yang paling apa untuk membuat database yang paling enak untuk SQLite itu pakai SQLite browser.old. Masuk yang menurut saya lebih
enak aja data ini ya. Jadi tinggal di download, namanya Select Browser. Ini di download, habis itu eh, nanti pilih mau Windows, Mac OS, atau Linux. Nah, kalau misalnya Windows, ini ada yang no installer, atau enggak installer. Kalau yang no installer nanti bentuknya seperti ini. Nah, tadi tinggal dibuka aja DB Browser for SQLite ini. Nah, habis itu ini adalah antar mudah. Bentar ya, atau ambil full point sebentar. Jadi ini adalah antar mudah dari DB Browser for SQLite. Nah, menunya itu ada menu utama yang paling ini ada ini kecil. Sebelah pojok kiri ada New Database atau Open Database. Nah, ini untuk membuat database. Kalau Open itu membuka yang sudah ada. Nah, habis itu, misal kita bikin baru, di sini ada New Database-nya. Diklik. Nah, ini langsung open folder. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tinggal misal kita buka folder yang diinginkan. Misal kita ingin membuat database namanya test1. Nah, seperti ini. Habis itu ada menu, yaitu pembuatan tabel. Untuk pembuatan tabel itu di sini tuh sederhana. Jadi cukup menuliskan nama. Misal kita tulis untuk nama yang pertama adalah RFID, misal. Nah, di bawah ini adalah struktur tabelnya. Jadi struktur itu terdiri dari nanti nama tabel, habis itu ada tipe, habis itu ini adalah not null. Not null itu berarti harus diisi. Ini primary key, biasanya itu urutan dari angka pertama atau antara apa primary key itu biasanya numbering dari satu sampai akhir. Habis itu ada ini AI auto increment. IU itu saya belum tahu paham. Default itu eh, default datanya, misal mau diisi defaultnya 0 apa satu, jadi ketika tidak diisi maka akan bernilai default. Nah, ini namanya default. Habis itu ada cek. Nah, kalau misalnya kita mau membuat dari struktur tabel, kita perlu klik ini add untuk menambahkan. Hmm, jadi ada add. Misal kita mau bikin biasanya ID untuk awal. Habis itu tipenya ini kalau di SQLite itu cuman sedikit, cuman ada integer, text, block, real, sama numerik. Real itu bilangan real, numerik bilangan angka, integer itu bilangan bulat. Jadi kalau bilangan numerik ini bisa bernilai koma, kalau integer itu tidak boleh bernilai koma. Nah, kita pilih aja mau null, primary case, atau auto increment. Misal kita ID, tipenya primary D, kita centang, habis itu cuma auto increment. Nah, yang kedua, misal kita mau bikin nama. Nama itu di sini ada teks. Teks itu berupa huruf Anda. Jadi dari A sampai Z itu namanya teks. Nah, kalau misalnya ada yang salah atau enggak, ini nih bisa diklik 2 kali. Atau bisa menggunakan kalau kelebihan ini bisa di remove, yaitu dihapus.
Terus kita mau nambahin lagi, yaitu misalnya RFID. Ini tipenya adalah teks. Kalau kita sudah selesai, kita OK. Nah, jadi enaknya SQLite ini daripada database apapun, contohnya MySQL ataupun Postgres, yaitu bentuknya adalah berupa file kayak tes1.db atau tes.db ini. Jadi kalau misalnya mau dipindah, tinggal di copy aja filenya seperti itu. Jadi untuk tutorial kali ini mau saya tambahkan ini, yaitu contohnya dalam untuk metadata reader. Sebelumnya saya unmount dulu. Jadi untuk di apa? Di dalam penggunaan database SQL ini kan bisa dipindah, dan kita tidak bisa menggunakan USB. Kita bisa menggunakan USB. Nah, itu adalah gambar dari Raspberry Pi sama itunya. Nah, kita akan menggunakan USB ini yang nantinya saya akan masukkan ke dalam Raspberry Pi ini. Kan tinggal di copy paste nih filenya. Kita udah ada copy paste. Habis itu kita tinggal sini aja ke sini. Nah, slot USB-nya. Nah, setelah kita masukin USB, yang kedua adalah kita lakuin namanya mounting, atau kita ya namanya mounting sih, biar bisa dibaca oleh software-software pada terminal. Nah, tutorial mounting sudah ada di deskripsinya, yaitu untuk membaca USB. Jadi secara singkat saja, pertama kita harus mencari USB-nya. Klik rs-r this by ID. Ya, ini kita akan ngecek, yaitu ada nemon, maksudnya untuk memounting. Nah, cara bacanya kita lihat di yang pertama. Nah, ini ada di sini SDB1. Nah, ini nama lokasinya, karena ini basisnya Linux, jadi ya harus dimounting manual. Habis itu di bawahnya adalah treat mount point, yaitu kita bikin istilahnya folder virtual dengan cara ngetik sudo mkdir media USB. Ini slash media USB adalah folder yang dibikin untuk build mounting itu. Jadi nanti datanya itu ada di sini, media USB, data isi dari USB-nya tersebut. Nah, kalau kita sudah ini, baru kita ngasih istilahnya permission. Permission itu untuk usernya bisa baca ke USB. Nah, P ini adalah usernya, jadi ini adalah istilahnya user. Setelah media USB ini lokasi mounting dari USB tersebut. Nah, itu di mounting ini kita harus teliti. Nah, kita baca di sini adalah SDB1.
Cuma di tutorialnya adalah SDA1. Nah, ini harap diganti yang SDA1 ini. Jadi ini kita ganti menjadi SDB1 sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini ya. Itu habis itu kita tinggal enter saja. Nah, berarti disknya itu udah termount penting. Nah, sekarang adalah tutorial cara untuk ini ya, menyambungkan terus backnya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas wiring-nya. Jadi wiring dari FID. Jadi dimohon untuk SPI-nya diaktifin terlebih dahulu. Dan nanti sudo pasti config. Nah, pada ini cara aktifin SPI-nya adalah dengan cara interface option. Habis itu kita nyalain SPI-nya. Ini di select. Nah, apakah you let the interface is enable? Ya, seperti itu. SPI is enabled. Nah, dia sudah nyala. Setelah itu kita download yang namanya SpyDev sama MFLC. Jadi kita download dua ini, yaitu SpyDev itu nama library-nya. Tata cara downloadnya adalah pakai zip 3 install SpyDev. Selanjutnya adalah zip 3 install MFLC 522. Cuma dua tahapan itu aja yang habis itu di sini ada yang namanya rfid.py. Jadi ini adalah untuk ngecek apakah RFID itu benar atau tidak. Maksudnya bisa terhubung atau enggak. Ini ditopikan aja ke situ, ke raspberry-nya. Ini bisa diklik kanan topi. Habis itu misal di sini kita bisa bikin file baru. Gunakan nano spasi. Contohnya dalam misal kita bikin contoh.py. Terus habis itu di enter. Nah, ini ada cara untuk menyimpannya adalah ini klik kanan saja. Ini udah sama dengan paste. Kalau klik kanan, habis itu cara untuk menyimpan adalah kita perlu ngeklik yang namanya CTRL tambah X. CTRL X ya. Nah, di sini ada pilihan di bawah ini, harap diperhatikan. Y itu untuk iya, T itu untuk tidak. Jadi tinggal misal kita mau ngeklik simpan, berarti kita tinggal klik Y. Terus ini untuk namanya, kalau udah namanya udah pasti, tinggal di enter saja. Seperti ini. Cara untuk memastikan apakah filenya ada atau tidak, tinggal ketikkan ls. Nah, di sini sudah ada contoh.py. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk memastikan filenya itu sudah ada atau tidak.
Nah, cara untuk menjalankannya, karena kita pakai Python, tinggal Python ini, karena saya menggunakan Python 3, jadi pakai Python 3 di sininya. Kalau jenengan pakai Python 2, berarti pakai Pythonnya nggak usah pakai 3. Dan 3 spasi nama filenya, misal contoh. Nah, kalau sudah berarti hotnya data tinggal. Jadi ini misal RFID-nya, tinggal kita tampilkan saja. Nah, berarti ini sudah terbaca. Di sini ini adalah ID-nya, ID yang terbaca. Jadi untuk RFID ini punya ID yang unik. Nah, jadi ID-nya beda-beda. Yang tadi itu cantuman kunci itu datanya 97, yang ini terus ada lagi. Nah, ini 691. Nah, cara untuk keluarnya kita cukup menggunakan TTL plus C. Ini untuk cara keluar dari terminal ini kan. Nah, yang kedua adalah kita perlu belajar yang namanya SQL. Untuk SQL itu ada beberapa perintah dasar. Bisa dilihat di pertemuan 2, di sini sudah ada tutorialnya. Ini tutup lengkap di sini. SQL tutorial.net ini cukup lengkap. Tinggal diklik saja nanti. Nah, keluar saya SQL tutorial dalam bahasa Inggris sih. Tapi menurut saya ini udah lengkap, menu-menunya udah ada di bawah sini. Jadi untuk SQL ini sama seperti SQL pada umumnya. Ada select, habis itu insert, habis itu update, delete. Sama replace itu sama kayak update. Nah, kita akan belajar sintaks dasar. Yang pertama adalah untuk membaca kartunya atau leadernya ini. Untuk menulis. Jadi kita perlu buka dulu. Nah, untuk membaca di sini ada tutorial softwarenya. Biar saya sambil bacakan saja. Jadi namanya adalah yanlive.py. Ini adalah untuk menulis. Tapi ini perhatikan. Jadi ini untuk menulis. Nah, perlu diingat bahwa ini menggunakan SQL. Jadi untuk SQL itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita perlu ini import dulu SQLite. Nah, yang kedua adalah kita membuat koneksi seperti SQL biasanya. Habis itu kita membuat yang namanya toolsor. Jadi toolsor itu kegunaannya adalah untuk query dan untuk nge-commit, bisa untuk jadi rollback dan sebagainya. Kalau commit berarti itu hanya untuk insert, delete, update itu pakai commit. Commit itu kalau misalnya istilahnya kalau di dalam ini adalah pernyataan persetujuan. Berarti kalau sudah commit itu istilahnya sudah setuju. Nah, dalam program kali ini saya menggunakan metro, yaitu untuk perulangan tak terbatas. Jadi ketika ini program sudah habis hingga ke bawah, dia akan berulang ke atas dan seterusnya.
Nah, di situ ada input. Input ini adalah untuk memasukkan nama, tapi di terminal. Nah, untuk selanjutnya ada reader. Oh, ada perintah hold. Kalau misalnya ini untuk bertanya kalau dia harus input ke ini ID-nya. Baru setelah itu kita insert pada ID-nya. Nah, seperti contoh, misal saya mau insert ya, pertama kita ketikkan Python 3 write.py. Nah, misal saya mau nuliskan nama Budi, habis itu hold the tag. Nah, maka dia telah dimasukkan. Kalau ini insertnya itu bisa ini, bisa ID-nya, RFID-nya sama. Kalau misalnya mau RFID-nya tidak sama, kita tambahin unique di ini. Kita bisa diedit, ya, modify tabel. Nah, kita tambahin unik. Jadi unik itu istilahnya dia tidak boleh sama. Jadi yang dibikin unik adalah RFID-nya. Kenapa? Karena misal kita mau bikin tentang peraturan bahwa satu orang adalah satu RFID. Jadi ya kita pakai unik aja. Jadi ketika ada inputan baru dengan RFID-nya sama, berarti datanya sudah terinput. Tuh, solusi untuk buat satu RFID. Nah, ini untuk inputnya. Untuk eh, bacanya itu cukup sederhana. Kita tidak pakai ini yang terlalu susah. Ya, di sini ada yang namanya rec.py, yaitu untuk membaca filenya. Hampir mirip sama write, cuman perintahnya adalah kita membaca dari tab ID-nya tersebut. Jadi kartu itu milik siapa? Nah, misalnya kartu itu ternyata miliknya Randy, maka akan print namanya Randy dan sebagainya. Seperti contoh itu seperti ini. Python script.py, maaf, Python 3. Nah, kita tinggal hold saja. Nah, maka akan keluar namanya Randy. Gitu. Atau enggak, yang ini, nah ini belum terdaftar. Ketika belum terdaftar, berarti tidak ada di database kita. Kita coba, ini adalah punyanya Budi. Kita ternyata belum terdaftar. Jadi cukup sederhana sih menggunakan ini. Nah, menggunakan apa? Menggunakan RFID tab ini. Jadi kita tidak perlu dapat mengganti nama atau ID-nya di dalam tabel. Kita pakai ID yang sudah tersedia. Jadi untuk RFID ini sebenarnya tidak ada apa persamaan untuk satu kartu dengan kartu yang lain. Jadi pemanfaatannya buat apa sih bisa kelanjutannya? Yaitu bisa dengan keamanan rumah. Misalnya kalau jenengan mau bikin door lock, yaitu kunci pakai ini, RFID. Nah, ini yang murah, terus bisa editable, database-nya bisa banyak, jadi kartunya bisa ada banyak, tidak cuma satu. Misalnya saya punya, terus anak Anda punya atau enggak, istri Anda, istri atau enggak, siapa yang tertenang masuk. Lebih sederhananya untuk misalnya presensi itu lebih enak, bisa pakai ini RFID atau enggak pintu masuk itu. Nah, itu penjelasan singkat untuk hari ini.
yaitu kita berlatih tentang ST-Lab sama RFID. Kalau misalnya Pak atau Mas Abu ada pertanyaan, dipersilahkan saja. Rekamannya ada. Rekaman ini kan ada. Saya udah nge-record ke YouTube kok. Ya, sebentar. Saya kirim ke ini, ke chatnya aja ya. Bentar, saya lupa. Hmm, Ini untuk linknya pertemuan hari ini ada, tapi ini masih belum diedit sih. Nanti mungkin beberapa saya potong. Maksudnya yang dari awal itu kan saya mulainya jam 18. 30 itu saya potong. Nah, ini untuk materi sederhananya. Sudah ada gambaran sampai sini, Mas kamu untuk dari RFID-nya ini. Oh iya, saran saya belian ini. Kalau mau beli pakai yang LC 522. Itu harganya murah, 20 ribuan. Ya. Tapi kadang ini tidak ada garansinya. Jadi eh, harus solder sendiri di bagian soldernya. Terus tips saya adalah ini adalah biasanya di tutorial itu soldernya adalah di bagian atasnya sini. Ini yang saya bikin ini ada yang satunya ini tidak bisa terbaca kan karena soldernya di atas sini. Jadi yang satunya itu soldernya eh, ini ya di bawah. Ini kan di atas ini terbalik ini. Atau enggak emang cartridge-nya rusak. Jadi kalau misalnya dapatkan harga 20 ribuan, mending caranya sih beli dua sekalian. Dan karena memang ini apa dari produksi dari Cina-nya itu QC-nya jelek, ya kan? Jadi mungkin ini adalah salah satu contoh barang yang rusak tapi dijual seperti itu. Harganya sekitar 20 sampai 40. Kalau misalnya dapat yang murah ya 20 ribuan. Rata-rata di 30 ribu. Eh, yang jual ya kalau enggak minta disolderin sih. Minta disolderin ke penjualnya sih. Sama saya belum nyoba kalau sama oh, ternyata enggak bisa. Nggak tahu readernya beda kali. Ini KTP yang baru. Yang baru rasanya readernya beda. Jadi enggak kebaca ini KTP-nya. Kebaca deh, kebaca. Ini 433 KTP-nya ternyata. Kalau misalnya punya KTP yang edisi terbaru terbaca. Jadi maksudnya itu emang ada error ketika membacanya. Tapi ini terbaca ID-nya. Seperti itu. Itu saja sih untuk ini. Mau ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, Pak
Pak Abu tuh dapat informasinya ini dari Telegram atau dari Facebook? Oh iya, ya nanti saya taruh taruh link rekamannya di bawahnya gitu. Nama Facebooknya apa nih Pak? Oke, nanti saya tag aja ya setelah videonya apa ini. Ini oke, ya itu aja sih. Jadi ini adalah penjelasan singkat. Kalau misalnya jenengan masih ada bingung mau bikin apa, silakan lewat tanya di forum aja, enggak masalah. Atau ada kesulitan di forum atau enggak nge-PM saya, itu aja sih. Jadi jangan sudah ya 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 enggak apa-apa sama-sama. Yang saya akhirin dulu karena memang batas waktunya sampai jam 8 dan terima kasih udah berkenan hadir. Saya yang berterima kasih loh Pak. Nih, misalnya jenengan datang itu yang mau tak tutup loh.